Jangan abaikan alarm di tubuh Anda. Tubuh seringkali menjadi ambasador, kedutaan besar, perwakilan dari sistem psikologi kejiwaan. Banyak penyakit di badan itu sebenarnya gejala psikosomatik. Psiko itu kejiwaan, soma itu badan. Psikosomatik itu artinya kalau jiwa nyeri, badan akan ikutan nyeri. Jiwa kalau lagi capek, badan ikutan capek. Jiwa kalau lagi berat, badan ikutan berat. Jadi badan ini seperti hilir. Jiwa itu hulunya. Jiwa berdampak mengalir kepada tubuh. Jiwa mempengaruhi tubuh. Apa yang terjadi di alam jiwa akan dirasakan juga di ranah jasmani. Psikosomatik bukan hal baru. Nenek moyang kita udah tahu kok sebenarnya. Kita sering mendengar zaman dahulu kala bahkan sampai sekarang pun masih bahwa banyak penyakit datang dari hati. Banyak penyakit datang dari pikiran. Itu kan kita udah tahu gitu loh. Psikosomatik kan hanya bahasa ilmiahnya aja. Jadi capek-capek di badan Anda kemungkinan besar itu berasal dari capek hati, capek pikiran, capek batin. Rasa berat di badan, nyeri-nyeri di badan di bagian tubuh tertentu, itu kemungkinan besar adalah beban, berat, dan nyeri-nyeri di tubuh kita juga. Lihat segala sesuatu holistik. Jangan fokus gejala, tapi cari akarnya, atasi akarnya. Bila jiwa kita nyeri, badan ikutan nyeri. Beda orang beda kabel atau jembatannya. Ada orang yang nyerinya di kepala, di pundak, perut, dan lain-lain sebagainya. Sakit-sakit di badan gak selalu karena badan itu sendiri. Ada perasaan sakit, ada gejala sakit di badan kita, itu murni adalah teriakan dari dalam. Pikiran, perasaan, alam bawah sadar, batin dalam kita. Sebagai contoh gini, single mom atau anak sulung atau anak urutan keberapapun atau siapapun yang di pundaknya dia mengemban semua beban. Semua anggota keluarga bertumpu menopangkan diri kepadanya. Semua bergantung kepadanya. Ada kemungkinan orang ini akan mengalami nyeri pundak. Nyeri pundaknya ini walaupun dipijit di fisioterapi itu yang di rumah sakit yang diangetin, di laser, yang dipijit dengan metode-metode medis, di stretching, dan lain-lain sebagainya. Walaupun di fisioterapi, walaupun dipijat, walaupun dengan pendekatan-pendekatan medis atau fisik, itu tidak akan ketolong karena itu nyeri-nyeri imajiner, nyeri-nyeri bayangan yang datang dari dasar psikologis seseorang. Yang datang dari psikologisnya, kejiwaannya. Anda sering sakit kepala belakangan, mungkin nggak secara medis benar-benar ada sesuatu yang salah tentang kepala. Tapi mungkin dari perasaan, dari alam bawah sadar, dari pikiran. Apalagi mah dan GERD. Itu kebanyakan karena ketidaktenangan, karena stres. Kebanyakan, bukan semuanya ya. Karena tentu saja mah dan GERD juga dipengaruhi oleh pola makan. Makan gak teratur atau jenis makanannya salah, dan lain-lain. Kita wajib mewaspadai dua hal ini. Kita bisa sakit secara badaniah, secara jasmani, bisa jadi karena jasmani itu sendiri. Gak jaga makan, apa saja dimakan gak pantang, makanan yang kurang baik juga dimakan, terus tidur gak dijaga, begadang terus, tidur gak teratur, kurang olahraga, dan lain-lain. Tentu itu pengaruh, tapi jangan lupa ada pengaruh yang lain.
Terkadang ketika ada rasa sakit di bagian tubuh tertentu, kita harus melihat dua hal ini. Secara psikologis aku lagi ada masalah nggak ya? Bila iya, maka penanganannya tidak hanya Anda secara medis, secara jasmani, seperti ke dokter, minum obat. Itu perlu, tapi penanganan sisi kedua, psikologisnya juga. Tujuan dari video ini adalah supaya kita lebih menyeluruh dalam melihat suatu gejala. Yang kita rasakan, yang kita lihat itu kan gejala. Kok nggak enak ya di badanku, kok nggak enak di pundak, di kepala, di perut, kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya. Kok badan sering capek ya. Itu kan gejala. Tapi titik gempanya apa ya, akarnya apa ya. Manusia akan hidup maksimal ketika manusia itu benar-benar bisa masuk ke dalam batin dia, melihat apa yang benar-benar terjadi di dalam, akarnya apa. Saya cuma sharing pendapat pribadi ya, pendapat saya nggak selalu benar. Saya pribadi yang anti obat loh, saya pribadi, subjektif saya pribadi. Ya bisa salah, jangan diikuti. Saya pribadi anti obat orangnya, kalau nggak perlu banget enggak. Kalau saya ke dokter diresepkan anti nyeri, analgesik, obat anti nyeri, saya pasti nggak pernah tebus anti nyeri itu. Kenapa? Kalau saya minum obat anti nyeri, kan nyerinya seolah-olah hilang. Itu padahal kan mungkin masih bermasalah gitu loh. Obat anti nyeri perlu, saya tidak melarang, perlu banget. Misalkan Anda mau kerja, Anda nyeri, ya minum dulu dong. Supaya nyeri Anda nggak mengganggu, Anda tetap bisa bekerja, melayani orang lain. Kegiatan-kegiatan yang harus Anda lakukan, perlu dong, nggak apa-apa dong. Dalam keadaan genting, perlu obat anti nyeri dong. Ada orang sedang kesakitan luar biasa. Kasian nggak bisa istirahat, ya kasih anti nyeri dong, perlu dong. Tapi kalau saya pribadi, kalau nyerinya belum dahsyat-dahsyat banget, nyeri-nyeri kecil atau medium, saya berusaha untuk mencari penyebabnya apa. Lalu saya akan tangani, saya akan cegah atau saya atasi. Contoh, ada orang terkena saraf kejepit. Kalau sakit banget, ya udah anti nyeri daripada menyiksa. Tapi kalau nyerinya nggak parah-parah banget, ya coba stretching. Stretching dengan gaya yang benar, di-stretching supaya disc masuk ke dalam antara lumbar lagi. Discnya nggak menekan ke syaraf, nggak terjadi saraf kejepit. Karena saraf kejepit kan karena ada disc atau bantalan keluar dari antar lumbar itu. Sehingga sebaiknya stretching supaya akar masalah selesai. Sakit kepala, mungkin karena tensi lagi tinggi, tekanan darah lagi tinggi. Atau mungkin ada masalah psikologis, mau curhat tapi gak kesampaian, ada masalah yang dipendam. Sakit kepala mungkin karena sedang marah banget sama sesuatu. Boleh minum obat anti nyeri silahkan, tapi alangkah lebih baik, ini pendapat saya pribadi ya, saran saya, cari akar masalahnya apa. Nah akarnya yang kita atasi. Jangan sampai fokus ke gejala saja. Dalam hal lain juga, misalkan ada seorang wanita yang selalu merasa bahwa nggak ada yang sayang dia, nggak ada yang menghargai, nggak ada yang menginginkan dia. Setiap kali dapat cowok yang akhirnya meninggalkan, pergi dari dia, mengkhianati dia. Dia selalu fokus pada gejala apa yang di luar. Oh bahwa cowok-cowok meninggalkan dia, cowok-cowok gak ada yang sayang dia. Dia selalu fokus pada apa yang terlihat, apa yang dia alami. Padahal sebenarnya mungkin dia punya kepribadian, punya sifat yang unik. Cowok-cowok pada gak betah sama dia. Nah ini kan titik gempanya, ini kan akar masalahnya. Yang dia tahu apa? Cowok-cowok semua gak benar, gak ada cowok yang baik. Semua cowok sama aja. Itu yang dia tahu, itu yang dia lihat, itu yang dia alami. Tapi kalau cowok-cowok itu masing-masing diwawancara, mungkin suaranya akan sama. Iya dia tuh tanpa sadar, dia tuh toxic, dia tuh mood swing. Dia tuh bikin aku capek hati. Nah kalau mood swingnya gak diobati, maaf, Anda sama cowok manapun ya cowok itu akan menyerah. Karena sesabar-sabarnya orang kan dalam relationship juga pengen dibahagiakan kan. Pengen dimengerti. Gak cuman dia yang terus mengerti Anda gitu loh. Mulai sekarang banyak merenung, banyak refleksi. Akar masalah apa sih, titik gempanya apa? Dalam segala aspek. Kesehatan, relationship,
karir, dan apapun. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.